Halo guys, ini kita sekarang mau ngasih tahu tutorial cara membongkar komputer dengan benar ya untuk para pemula. Sekalian kita akan mengasih tahu tentang alat-alat komputer yang ada di dalamnya ya, biar kalian lebih paham lagi tentang dunia komputer. Oke, kita akan bongkar. Bisa dilihat. Pertama-tama kita buka dulu baut yang ada di sini ya. Ini menggunakan baut standar, jadi bisa dibuka menggunakan jari ya, nggak perlu pakai obeng. Tapi untuk kalian kalau mau jual komputer, kalian wajib menggunakan baut yang dia harus membukanya pakai obeng. Jadi bisa kita segel. Kalau kayak gini kan nggak bisa disegel, sama aja bohong. Ini kita buka ya. Ini lihat bautnya. Nah, ini kita buka. Nah, untuk ini kacanya menggunakan kaca tempered glass ya, bukan kaca yang biasa. Jadi kita buka dulu. Nah, pertama-tama kita buka dulu bagian PGA-nya ya. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar ya, dengan kualitas high. Jadi untuk kalian para gamer pasti butuh ini, atau para desainer. Ini namanya kartu grafis PGA card. Nah, kita buka dulu bagian baut di sini ya. Pastikan ini terbuka dengan benar ya, dengan menggunakan obeng. Kalau bisa menggunakan obeng yang sedikit mahal atau bagus ya, karena kalau yang murah takutnya nanti kalah di obeng, bukan kalah di baut. Kita buka. Cara membukanya harus hati-hati ya guys, nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal cabut. Kita harus tekan dulu ini konektornya ini biar dia bisa terbuka, karena kalau kalian paksa itu pasti rusak motherboard kalian. Itu udah jelas ya guys penjelasannya. Nah, ini namanya PGA card. Inilah paling penting untuk kalian grafis. Kalau nggak ada ini, nggak mungkin kalian bisa desain grafis atau untuk gamer yang kelas tinggi. Ini bagian paling penting. Ini namanya VGA card. Dia menggunakan VGA 4GB. Nggak, ini pakai menggunakan VGA GT 730 2GB DDR5 ya guys. Nah, ini kita taruh dulu di sini. Selanjutnya kita akan mencabut bagian-bagian konektor-konektor yang ada di motherboard ini ya. Kita akan menjelaskan satu persatu. Ini kita pertama-tama akan mencabut bagian konektor audio ya. Ini fungsinya apa? Fungsi konektor audio ini fungsinya untuk bisa menggunakan audio, jack audio ya lebih tepatnya ya, biar bisa berfungsi, bisa bila dicolokkan ke casing. Ke casing kayak gini loh, itu fungsinya jelas. Termasuk juga bagian ini butuh konektor audio. Ini udah kita cabut. Nah, kita juga cabut bagian konektor USB ya. Ini kita cabut. Nah, ini namanya konektor USB. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya ini untuk bisa casing yang ada, USB yang ada di casing ini berfungsi. Jadi kalau kalian nggak colok ini, nggak mungkin berfungsi casing yang USB yang ada pada casing. Oke, ini kita udah cabut ya. Nah, selanjutnya kita akan mencabut konektor power dan konektor yang paling penting. Ini ada 4 konektor. Pertama, ini namanya konektor power SW. Ini fungsinya untuk menghidupkan komputer itu. Kalau ini nggak dicolok, nggak mungkin hidup. Ini bagian paling penting di konektor tersebut. Kedua, konektor reset. Konektor reset ini untuk bisa kalian reset sesuka hati ya. Kalau misalkan males mau melalui otomatis, jika kalian mau melalui manual, kalian bisa gunain tombol reset pada casing. Tapi inilah konektornya, jangan sampai salah pasang ya guys. Terus ada namanya konektor HDD LED. Ini fungsinya untuk menampilkan lampu-lampu pada casing. Dan power LED juga sama ya. Ini fungsinya sama. Ini letaknya di sini guys, yang kita cabut tadi. Terus kita cabut lagi bagian konektor power SATA ya, untuk SSD dan hard disk. Ini kita cabut. Nah, masangnya ini cabutnya ini nggak bisa sembarangan guys. Ini harus hati-hati. Nggak bisa langsung kita cabut, dia bisa rusak. Ini ada kenop. Ini ada kenop di sini. Lihat ya, nanti kita cabut dulu.
Ini kita harus tekan. Ini ada kenoknya. Kalau kita langsung cabut itu pasti rusak. Nah, ada kenop ini ya. Jadi kita harus tekan dulu, baru bisa kita cabut. Kalau nggak kita tekan, nggak bisa dia tercabut. Bisa-bisa rusak motherboard kalian. Makanya harus hati-hati. Nah, selanjutnya kita bongkar, kita cabut lagi ini yang konektor SATA yang kedua ya. Nah, ini kayak seperti tadi, kita harus juga tekan ini biar bisa dicabut. Selanjutnya kita cabut bagian konektor power 20 pin ya. Ini bagian yang paling penting biar komputer kalian bisa hidup, karena ini penghantar arus listrik dari power supply ke motherboard ya. Ini kita cabut dulu. Nah, ini ya, ini yang bagian paling penting dari power supply ya. Ini yang penghantar arus listriknya biar komputer kalian bisa hidup. Selanjutnya kita akan cabut bagian konektor 12V. Ini juga salah satu bagian terpenting agar komputer kalian bisa digunakan. Ini kita cabut ya. Nyabut ini nggak bisa sembarangan guys. Ini ada kenoknya juga. Jadi kalian harus tekan kenoknya ini pelan-pelan, baru bisa dicabut. Sambil ditekannya sambil dicabut. Ah, di sini ini ada kenoknya. Kalau kalian langsung cabut, aku bisa pastikan motherboard kalian rusak. Makanya ini harus ditekan dulu. Ditekan kayak gini, baru dicabut ya. Tapi pelan-pelan, jangan langsung gerasak-gerusuk, bisa-bisa rusak komputer kalian. Selanjutnya kita akan mencabut memori. Nah, ini memori fungsinya untuk apa? Inilah bagian terpenting dari komputer. Jadi kalau misalkan memori kalian rusak, otomatis 100% komputer kalian tuh nggak tampil. Itulah makanya kadang komputer itu hidup tapi nggak tampil. Ini yang paling penting, ini paling ngaruh. Makanya jangan sampai rusak ya. Kalau dia posisi bermasalah kayak gitu, bisa dipastikan memorinya yang bermasalah. Ini cara nyabutnya kayak gini loh. Ini kan masih terpasang dengan benar ya. Jadi langsung kita tarik aja kayak gini. Nah, dia otomatis akan terangkat sedikit. Dan sebelah sini juga ya. Ini juga sama kayak tadi. Nah, dicabut. Oke? Nah, ini memorinya. Kita menggunakan memori DDR3L ya. Karena seri motherboard ini motherboard DDR3L. Terus sama kayak tadi, kita cabut sama seperti tadi. Kita singkirin dulu klok sebelah kiri dan kita buka klok sebelah kanan. Dia akan terlepas otomatis. Oke? Sudah? Kita singkirin dulu. Selanjutnya akan kita buka motherboardnya ini. Karena dia ini mempunyai 4 baut. Jadi kita buka dulu. Nah, pastikan obeng yang kita gunakan itu pas ya, biar dia bisa dibuka dengan benar. Nah, kita buka dulu ya empat-empatnya. Nah, ini ada satu lagi, kita buka dulu ya. Pastikan semua bautnya tercopot dengan benar ya. Jangan sampai masih tertancap, karena nggak mungkin bisa dibuka. Ini lihat, satu persatu udah mulai kita copotin. Oke, semuanya udah kita lepasin ya baut-bautnya. Lalu tinggal kita angkat aja ini. Nah, ini namanya motherboard. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memproses seluruh data-data atau seluruh spare part atau seluruh yang berhubungan dengan komputer. Di sini induknya. Ini bagian paling penting. Jika ini rusak, semuanya nggak mungkin bisa berfungsi. Mati total. Ini yang namanya motherboard. Ini mesin utamanya. Dan ini yang paling mahal selain prosesor harganya. Oke, kita singkirin dulu ya. Selanjutnya ini kita mau cabut SSD-nya. Ini SSD ya. Ini yang saya bilang tadi. Kecil tapi sangat-sangat berfungsi untuk penyimpanan data dengan kecepatan tinggi. Ini kita buka dulu ya casing sebelahnya ini. Kita buka. Lihat, ini kita buka ya.
Kayak biasa kita bukanya karena ini nggak menggunakan baut yang harus menggunakan obeng. Jadi kita bisa pakai jari aja bisa kok bukanya pakai tangan. Nah, ini ditarik ya, bukan diangkat kayak gini. Bisa-bisa rusak. Dia ditarik kayak gini loh. Kalau udah dipastikan terlepas semua, baru kita angkat. Udah. Terus selanjutnya kita bongkar SSD-nya ya, sebelah sini ya. Di sini. Kita pastikan harus membuka semua baut-bautnya. Nah, udah terlepas ya. Tinggal kita cabut SSD-nya. Ingat, mencabut ini nggak bisa sembarangan. Jadi harus butuh skill. Intinya kita harus tekan konektor ini, baru bisa kita cabut. Jangan kita langsung cabut tanpa tekan konektor, bisa-bisa rusak SSD kalian. Selanjutnya kita juga cabut yang namanya kabel power ya. Jadi kita cabut ini. Nah, kita harus goyang-goyangnya kayak gini baru kita cabut. Jangan langsung dicabut, bisa-bisa rusak SSD kalian juga. Ini udah tercabut ya. Selanjutnya kita akan mengeluarkan power supply. Ini power supply-nya. Ini ya, lihat. Kita buka dulu satu persatu bautnya. Pastikan semuanya dilepas dengan benar ya, agar power supply-nya bisa dilepas dengan sempurna. Oke. Nah, sebelum kita mencabut power supply itu, sebelum kita melepas dengan sempurna, kita cabut dulu bagian power ke harddisk ini karena dia masih nyangkut. Kita cabut. Oke. Selanjutnya kita juga cabut. Ingat, nyabut ini nggak bisa langsung. Ini kita tekan konok dulu, baru bisa kita cabut. Nah, kalau udah pasti tercabut, baru kita lepas. Semuanya pelan-pelan aja. Yang penting semuanya tercabut ya. Ini dicabut semua pokoknya ya, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ini udah lepas ya, ini kita singkirin dulu. Terakhir kita akan mencabut harddisk. Ini ada di dalam sini. Pastikan semua baut itu terlepas dengan sempurna ya. Nah, ini sudah tercabut semua. Ini harddisknya ya. Jadi ini semua sudah tercabut. Jadi semua pembahasan sudah selesai. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang suka, silakan subscribe, like, and share. Karena selanjutnya kita akan mengupload cara bahkan membongkar laptop
dan merapikan laptop kembali. Atau cara menginstal dan seluruhnya kita kasih tahu semua di YouTube channel kita ya. Jadi jika ada yang suka silahkan subscribe, like, and share. Oke? Thank you.